Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada kami pada hari ini Tuhan, sehingga kami masih bisa diberi kesempatan untuk dapat bangun di pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau bantu siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini belum menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat renungan pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7 yang berbunyi, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Siapa yang kita andalkan adalah kepada siapa kita berseru saat kita butuh. Dalam ayat ini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang berarti ketika kita berseru kepada Tuhan saat kita punya kebutuhan, maka kita akan diberkati. Mungkin ada kala waktu di mana kita akan merasa tertekan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita tidak tahu arah, kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita pasti akan mencari jawaban, mencari solusi. Mencari sesuatu yang bisa kita andalkan akan menjadi tempat pelarian kita. Seringkali dalam kehidupan kita selalu memilih untuk mengandalkan kekuatan diri kita sendiri yang terbatas. Dan mungkin kita juga seringkali lupa fakta bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Seperti yang tertulis di Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6 yang berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Dari ayat ini, kita kembali diingatkan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar atau berpengertian terhadap diri kita sendiri. Ketika kita punya seseorang yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita pasti akan merasa dekat dengan orang tersebut. Dan mungkin kita juga berusaha semaksimal mungkin supaya kita tidak kehilangan orang tersebut. Dengan cara apa? Mungkin dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya, dengan menghormati, dengan melakukan hal-hal yang tidak menyakiti hatinya gitu. Nah, sama seperti hal itu, kita juga harus bisa membangun relasi yang seperti itu juga dengan Tuhan. Kita harus hidup takut di dalam Tuhan. Perasaan itu bisa membantu kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Perasaan kita takut untuk menyakiti hati Tuhan itu bisa membuat kita menjadi berpikir untuk lebih banyak melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan hatinya. Manusia bisa memiliki rencana, tetapi tetap Tuhanlah yang akan menentukan semuanya. Seringkali di kehidupan kita selalu maksa Tuhan untuk beri apa yang kita pengen dan menolak apa yang sudah Tuhan kasih di dalam kehidupan kita, tanpa mau ngertiin apa rencana Tuhan sebenarnya untuk hidup kita. Firman Tuhan pernah berkata, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Hal itu ada di Yesaya 55 ayat yang ke-8. Nah, dari ayat itu terlihat jelas bahwa apa yang kita mau, apa yang kita ingin, itu adalah keinginan pribadi diri kita yang belum tentu keinginan Tuhan. Seringkali kita membatasi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Padahal rancangan Tuhan selalu rancangan yang akan memberikan hari depan yang penuh harapan dan bukan kecelakaan. Yang ada di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Nah, teman-teman, maka dari itu, mari percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak lagi bersandar kepada pengertian diri kita sendiri.
dan mau untuk mengakui Tuhan sebagai sumber pengharapan dan datang kepada Tuhan meminta hikmat setiap hari dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada di kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami boleh selesai pada akhir video renungan pada pagi hari ini. Kiranya video renungan pada pagi hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau sertai setiap langkah dan perbuatan kami, supaya apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang hanya kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.